wabarakatuh. Daun talam di tanah langkat, beli mangga di mana lagi. Kalau salamnya kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu. Perasaan saya dari minggu lalu sampai sekarang kok makin muda aja ibu-ibunya. Selamat datang kembali di pengajian Rebu Andaina dalam program ngaji, ini ngaji beneran ya. Kita ada program ngaji politik dan ini kali ini ngaji beneran. Masih bersama Ustadz kesayangan kita, ya Ustadz Masrur Anhar sebagai Ketua Umum Andaina. Kita kasih takbir dulu. Allahu Akbar. Hari ini beliau ini luar biasa ya. Usianya kan 46. 46 kebalik ya. Kemarin WA saya beliau lagi di Semarang. WA lagi di mana? WA lagi di mana? Tiba-tiba hari ini udah di sini. Subhanallah. Kita yang muda ngaku kalah dah ya. Beliau sama Ustadz Zulfi saya akuin dah. Ustadz Zulfi itu baru 47 Ustadz ya. 17 kebalik ya. 17 kebalik. Ya tapi insya Allah mudah-mudahan ulama kita, ustadz-ustadz kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga kita semuanya diberikan kesehatan. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita juga mengucapkan salawat, salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikut hingga zaman. Dan tema hari ini hendaknya menyesal sebelum melakukan. Biasanya kan penyesalan selalu datang terlambat. Biasanya melakukan dulu baru menyesal. Gimana caranya menyesal sebelum melakukan? Ini penting ya. Jadi sebelum kejadian kita udah nyesel ya. Dan pada hari ini juga kita live ya, kembali ditayangkan oleh YouTube PBB Channel Official. Yang minggu lalu tunggu tanggal tayangnya. Ada masalah di editor ini Ustaz. Mohon maaf ini baru-baru mulai ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi bank data kita supaya kita bisa terus upload ya. Langsung saja kepada untuk Ustaz Masrur Anhar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita pada sore ini ketemu lagi dalam suasana taklim rutin Rebuan. Jadi kalau saya hitung-hitung, hari ini adalah pengajian yang ke-778. Hari ini di tempat ini 778. Karena kita mulai tahun 2002. Tiap Rebo alhamdulillah hampir tidak pernah absen. 778 kali pengajian ada. Alhamdulillah kita masih tetap berjalan dengan semangat kita masing-masing, dari usia yang paling muda sampai usia yang paling tidak muda, gitu kan. Mudah-mudahan kita tetap akan menjadi pengikut setia Rasul. Salah satu cirinya adalah kita selalu hadir dalam taklim. Jadi ciri-ciri pengikut Rasul adalah ikut taklim. Jadi kalau ada orang aku saya pengikut Rasul, pernah taklim enggak, itu namanya belum pengikut Rasul. Karena Nabi atau Rasul mengatakan apa? Utlubul ilm ilal mahdi ilal hadi. Carilah ilmu dari kecil sampai mati. Ya. Tolabul ilmi faridah ala kulli muslim muslimatin. Yang namanya tolabul ilmi atau cari ilmu itu wajib. Ya.
Baik, pada sore ini tadi sudah dibacakan temanya atau judulnya adalah hendaknya menyesal sebelum melakukan. Kita sudah biasa yang namanya menyesal itu bagian daripada hidup kita. Ya apa ya? Ya kan ya? Semua kita mesti pernah nyesel. Dan penyesalan kita selalu di belakang. Selalu di belakang. Padahal pepatahnya mengatakan pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi sesal kemudian tidak berguna. Kalau dia terjadi baru nyesel, apa artinya, kan begitu ya? Tapi ini kita berulang-ulang. Nyesel terus hidupnya dalam penyesalan terus. Nah, kan begitu ya. Dan itu terjadi dalam seluruh perilaku kehidupan. Termasuk kita suka nyesel dalam hal memilih yang namanya pemimpin. Kan itu. Milih ketua RT, habis itu nyesel. Iya kan? Milih ketua RW, habis itu nyesel. Milih kepala desa, habis itu nyesel. Milih bupati, habis itu nyesel. Milih wali kota, habis itu milih gubernur, habis itu nyesel. Milih presiden, habis itu nyesel. Milih anggota DPR, habis itu nyesel. Nah, jadi kerjanya nyesel mulu. Dan ini berulang terus. Apalagi tadi bicara tentang pemilihan presiden 5 tahun sekali. Berarti kita 5 tahun sekali nyesel. Ya kan? Milih presiden, milih DPR 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kita nyesel. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaannya kenapa kita menyesal? Ya kan? Jawabannya sederhana, Ibu, Bapak. Kenapa kita nyesel? Karena kita punya keinginan, kenyataannya tidak sama. Antara keinginan dan kenyataan kagak sama. Jadi kalau dalam ilmu matematik, keinginan dikurangi kenyataan sama dengan penyesalan. Begitu. Kan? Jadi keinginan dikurangi kenyataan sama dengan penyesalan. Keinginannya punya ketua RT yang seperti kita mau, tetapi ternyata tidak seperti yang kita mau, maka penyesalannya gede. Kepengen punya RW sesuai dengan keinginan kita, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Terus sampai kepada kita kepengen punya presiden, tetapi kenyataannya tidak seperti keinginan kita, maka terjadilah penyesalan. Ya apa enggak, Bu? Ya enggak? Kita ngalami enggak? Kita ngerasain enggak? Nah, kan gitu. Tapi pernahkah kita ini berupaya agar supaya kagak nyesel? Pernah nggak kita berikhtiar? Saya kepengen nggak nyesel. Maka judulnya ini yang kita perlu renungkan. Bagaimana supaya menyesalnya sebelum melakukan. Sebelum milih, kalau kita urusan dengan pemilihan. Sebelum milih kita nyesel dulu. Begitu. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak menyesal belakangan, tetapi nyesalnya sebelum terjadi, dan itu yang kita harapkan. Menyesallah sebelum terjadi, menyesallah sebelum melakukan. Itu yang kita harapkan. Kalau begitu kita perlu ketika kita mau memilih, kalau dalam kaitan dengan pemilihan, kalau kita mau memilih, maka yang harus kita pilih itu orang yang harus kita tahu persis. Jangan sampai sekedar 50.000
kemudian kita korbankan keinginan kita, yang penting 50.000 dapat. Akhirnya penyesalan pada waktu setelah terpilih. Loh, kok yang dipilih itu? Padahal kita andil dalam memilihnya gara-gara 50.000. Ini terjadi betul di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu check and recheck, teliti sebelum membeli, kan begitu. Teliti sebelum membeli. Kalau di dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang beriman. Hei orang beriman, kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa berita tentang pilih ini aja, orangnya hebat, orangnya perhatian, orangnya merakyat. Tapi yang bawa cerita ini orang fasik. Yang bawa cerita ini orang fasik. Maka kata Allah, fatabayyanu, teliti, cek, begitu. Kenceng amat ya. Ya kalau nggak kenceng, ini cara untuk supaya kagak tidur. Ya, saya kalau khotbah, begitu orang udah mulai, biasanya karena kalau khotbah Jumat itu pada tidur ya, hampir rata-rata kalau khotbah Jumat itu anggaplah seperti obat tidur. Begitu khotib udah mulai khotbah pada tidur. Tapi kalau saya khotbah hampir tidak ada yang tidur. Hampir tidak. Karena begitu mau tidur saya gebrak meja. Podium saya gebrak. Ya kan? Nah itu cara. Kembali ke ayat surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Fatabayyanu, cek, teliti siapa yang membawa berita ini. Oh, yang membawa berita ini tukang bohong, dia calo, kan itu kan, tukang bohong. Dulu juga begitu, sekarang begini lagi. Nah, maka dicek, jangan cari lagi di sono. Ada calon yang diiklankan, didagangkan orang, ternyata yang bawa juga orang fasik juga. Maka teliti. Maka yang aman sebetulnya kalau mau cari aman, cari orang yang bawa berita itu adalah orang yang selama ini sudah kita kenal. Dan orang yang sudah kita kenal ini, orang itu kita yakini kejujurannya. Kalau bawa berita tidak pernah cerita yang bohong. Orang model ini yang harus kita cari. Jadi kalau dia membawa berita tentang tolong pilih ini, calonnya begini, bagus ini, karena yang bawa orangnya adalah orang yang selama ini kita kenal jujur, baik, maka insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Insya Allah tidak akan ada terjadi penyesalan di belakang hari. Karena apa? Yang kita pilih minimal mendekati yang kita inginkan. Mungkin 100% enggak, tapi minimal mendekati apa yang kita inginkan. Ini kalau kaitan dengan pemilihan, ya, pemilihan pemimpin. Jadi ada penyesalan. Ya, kalau saya punya 5 macam penyesalan ternyata. 5 macam penyesalan. Nah ini nanti kalau boleh diingat-ingat ini, ada penyesalan sehari, ada penyesalan sebulan, ada penyesalan setahun, ada penyesalan 5 tahun, ada penyesalan seumur hidup. Penyesalan sehari apa? Apaan? Dulu pernah ada yang jamaah di sini yang cerita ke saya bisik-bisik, Ustaz, saya ini
Suatu hari malam-malam diajak sama suami, tapi saya nolak karena waktu itu lagi capek. Tahu-taunya malam itu suami saya meninggal. Nyesel nggak? Kenapa semalam kagak mau? Ya, kan gitu. Oh, itu nyesel. Udah nggak bisa diulangi tuh. Ya, ini penyesalan. Ibu masak untuk suami, ceritanya mau naruh garam di sayur, ternyata keliru gula. Nah, akhirnya sayurnya kayak kolak, manis. Begitu dia makan sama suami, nih ini sayur atau kolak? Emang kenapa? Manis ampun-ampun. Nyesel nggak? Istri nyesel sehari karena besok bisa diperbaiki. Begitu. Ini nyesel sehari. Tapi ada nyesel yang sebulan. Nyesel seminggu nggak ada? Nggak ada. Jangan ngawar dong. Ada nyesel sebulan. Apa? Datang ke tukang potong rambut. Itu paling susah itu. Paling susah. Udah nongkrong di tempat kursi, mau dicukur, ditanya, Pak, model cukurnya kayak apa, Pak? Ya pokoknya motongnya jangan panjang-panjang. Coba, kata-kata motongnya jangan panjang-panjang itu susah diartikan oleh tukang cukur. Maksudnya yang jangan panjang-panjang, yang dibuang, apa yang ditinggalin. Kan gitu kan. Begitu selesai, lah, kok cepat begini kayak tentara. Padahal maksud saya tadi cukurnya itu yang dibuang dikit aja, yang panjang yang ditinggalin. Tapi karena salah paham, akhirnya kebalik, jadilah kita kayak tentara, cepat rambutnya, kayak saudara Mahdi itu. Bayangin, kalau kepalanya bulat ya mending, peang, kepala peang banyak mitaknya, botak, lu lihat jelek amat itu kan ya, nyesel. Hah? Nyesel. Nah, untuk bisa sembuh penyesalan itu nunggu sebulan rambutnya numbuh. Kan gitu ya? Begitu. Yang ketiga, nyesel 1 tahun. Apa itu? Nyesel setahun apa? Ibu atau bapak cari mantu. Dipikir mantunya orang perlente, datang pakai jas, pakai dasi, mobilnya keren. Langsung main iya aja jadi mantu. Ternyata begitu dia jadi mantu, mobil rental. Mobil rental, pengangguran. Bahkan lagi diuber-uber sama Dep Kelotor. Nyesel kan? Ternyata mantu gue tidak seperti yang diharapkan. Maka terjadilah penyesalan. Nah, penyesalan seperti ini biasanya nunggunya setahun. Karena apa? Mudah-mudahan ada perbaikan. Ditunggu sebulan ada perbaikan atau enggak? 2 bulan ada perbaikan enggak? 3 bulan ada perbaikan enggak? Kan? Ternyata sampai setahun enggak ada perbaikan. Kata orang tuanya, Neng, cerai aja, minta cerai aja suamimu atau istrimu. Begitu, tahun. Nah, yang keempat, yang namanya penyesalan 5 tahunan. Nah, 5 tahunan ini. Nah, kalau di partai politik penyesalannya 5 tahunan. Salah milih presiden, salah milih anggota DPR, salah milih wali kota, bupati, salah milih dan lain-lain. Menyesal karena apa? Pergantiannya 5 tahun sekali. Bayangkan, kalau 5 tahun itu jangan dikira sederhana. 5 tahun itu kalau dia seorang presiden itu sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Anggota DPR sudah bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan. Penyesalan 5 tahun.
minimal. Kalau kita ingin memperbaiki, berarti 5 tahun berikutnya baru kita akan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, penyesalan seumur hidup. Apa itu? Penyesalan seumur hidup, apa itu? Salah pilih agama. Ya, salah pilih agama, udah nggak bisa lagi. Kalau udah salah pilih agama, tau-taunya koid. Tahu koid? Mati. Ya. Koid bahasa apa sih ya? Pokoknya mati, ya kan? Salah pilih agama, mati. Udah nggak bisa lagi diperbaiki. Kalau udah mati mau apa lagi? Kan itu. Jadi 5 penyesalan. Dari 5 ini marilah kita coba hindari. Sebelum terjadi penyesalan, bagaimana kita merancang, menilai, memilih dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya penyesalan itu diusahakan terjadi sebelumnya. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memilih sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, nyesel dulu. Begitu maksud daripada judul kuliah atau ceramah pada sore hari ini. Ibu bapak yang saya hormati, tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita, yang namanya penyesalan dari zaman ke zaman jadi belakang, selalu di belakang. Oleh karena itu, ketika hari ini umpamanya, saya karena ini partai politik ya, di markas partai politik ya, Bulan Bintang, maka saya selalu bicara tentang politik, berkaitan dengan politik. Ketika hari ini kita sudah terlanjur memilih seseorang, memilih sekelompok orang, ternyata yang kita pilih adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan salahkan yang kita pilih. Selama ini kita keliru, yang kita salahkan yang kita pilih, yang kita maki-maki yang kita pilih. Mestinya yang kita salahkan kita, yang kita maki-maki kita. Kenapa saya milih itu? Kenapa saya berubah seperti itu? Mestinya begitu. Ini kagak. Rasul sudah memberikan warning kepada kita dengan kalimat yang sangat pendek, kama takunu yu'alla alaikum. Yang namanya pemimpin adalah cerminan dari kita. Pemimpin adalah cermin dari rakyat. Kalau pemimpinnya jelek, yakin rakyatnya jelek. Itu yakin itu. Kalau pemimpinnya baik, mesti rakyatnya baik. Gak akan terjadi pemimpin baik, rakyat jelek. Atau sebaliknya, tidak akan terjadi pemimpin jelek, rakyatnya baik. Gak akan terjadi. Kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin adalah potret dari rakyatnya. Maka suatu hari sahabat Ali pernah ditegur, ditanya, "Wahai sahabat Ali," oleh sahabat, "kenapa kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar dulu begitu bagus, tapi begitu Utsman dan ente Ali kok jadi jelek begini?" Apa jawaban Ali? Karena waktu Abu Bakar dan Umar dan jadi khalifah, jadi pemimpin, rakyatnya model saya. Rakyatnya model saya, makanya bagus-bagus. Tapi ketika saya sekarang jadi pemimpin, rakyatnya model kalian, pantas kalau sekarang jelek. Jadi potret, pemimpin potretnya rakyat. Jadi kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya mesti jelek. Kalau pemimpinnya jelek, rakyatnya itu adalah juga jelek. Jadi sama, setali 3 uang, begitu dibalik sama, ya kan? Jadi oleh karena itu saya mengharapkan betul kepada kita, jangan suka menjelekkan pemimpin berlebihan. Saya berulang-ulang mengatakan begitu, jangan suka menjelekkan pemimpin berlebihan. Marilah kita membiasakan diri, hasibu anfusakum. Tunjuk diri kita sebelum tunjuk orang lain. Qabla an tuhasabu. Tunjuk dulu. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Jangan orang lain itu.
Kalau kita sudah tunjuk, terus kita tunjuk, siang malam kita tunjuk, kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini, baru kita lakukan perbaikan. Apa nggak boleh kita mengkritisi pemimpin? Boleh. Mengkritisi pemimpin boleh. Sama dengan kita punya imam sholat. Ya, kita sudah pilih imam itu yang baik banget menurut ukuran kita, udah baik. Ternyata begitu jadi imam, nampaknya si imam ini lagi galau, ya kan? Atau ada masalah. Akhirnya apa? Bisa keliru. Saya pernah sholat di kapal antara Natuna Jakarta. Pas sholat subuh imamnya itu baca suratan, keliru, salah, ganti lagi, salah, ganti lagi, salah. Padahal Ustadz ini udah hafal betul ayat yang dibaca tadi, tapi karena mungkin lagi ada masalah, berulang-ulang salah mulu. Begitu selesai sholat subuh dia bisikin saya, Ustadz, gak lagi deh jadi imam. Ya, kita mengkritisi dia karena boleh jadi orang baik bisa keliru karena sedang punya masalah, gitu. Begitu Ibu. Nabi pun pernah ditegur, sholat asar cuma 2 rakaat. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Sholat asar 2 rakaat, udah salam, udah wirid, Nabi udah keluar halaman, orang-orang pada bingung, mau nanya pada nggak berani. Biasa kalau rakyat kan sama pemimpin nggak berani ya. Akhirnya ada yang memberanikan diri nanya, ya Rasul, tadi perasaan saya Rasulullah sholatnya asar cuma 2 rakaat. Rasul nggak mau percaya dengan orang ini, langsung otomatis percaya 100%. Coba yang lain, saksinya ada nggak? Panggil. Yang lain mengatakan, betul Rasul, cuma 2 rakaat. Setelah betul banyak orang mengatakan 2 rakaat, baru Rasul, kalau begitu kita balik lagi ke masjid, kita tambah 2 rakaat. Rasul pun bisa keliru, padahal dia pemimpin yang sangat luar biasa, manusia, ya kan? Manusia sumber, manusia sempurna, insan kamil. Tapi bisa keliru. Jadi mengkritisi boleh, tetapi bukan ngebully, beda kan ya? Mengkritisi bukan ngebully, bukan menjelekan. Nah ini kepada kita juga begitu. Jangan mengkritisi pemerintah atau pemimpin, tetapi dengan cara ngebully. Itu yang tidak boleh. Dilarang karena Nabi sudah memberikan tuntunan melalui sholat. Sholat adalah miniatur kehidupan. Sholat adalah miniatur kehidupan. Katakanlah sholat itu adalah contoh kepemimpinan. Kan itu. Apa yang dikerjakan imam, sami'na wa ta'na. Tetapi ketika imamnya ada yang keliru, ya diperbaiki, diingatkan. Cara mengingatkan pun ada aturan main. Kalau laki-laki mengingatkannya gimana? Subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Tapi kalau yang keliru ayat, ya nggak usah pakai subhanallah, bisa pakai mengingatkan ayat, bisa. So, berapa banyak orang membaca surat At-Tin, ujungnya al-asr, iya kan? Banyak ya. Begitu di belakang, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Depannya At-Tin, belakangnya Al-Asr. Maka tugas makmum mengingatkan. Kan gitu ya. Bahkan ada yang baca ayat Al-Kausar itu nggak rampung-rampung.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kapan rampungnya? Maka tugas makmum mengingatkan, inna syani'aka huwal abtar. Ingatkan. Bisa, orang apal bisa keliru, orang pinter bisa salah. Maka Islam sudah memberikan tuntunan kepada kita, ada namanya kritik, mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita sudah milih pemimpin yang bagus, ternyata hasilnya di dalam pelaksanaannya kadang-kadang keliru. Tugas kita mengingatkan dengan baik, yang sifatnya konstruktif, mengingatkan tapi sekaligus dalam rangka membangun, memperbaiki kesalahan itu. Di kampung saya dulu, Bu, kalau sholat itu kan pakai papannya itu bukan kayak sekarang, triplek bukan, tapi pakai bambu, ya, bambu dibelah-belah, ya kan? Kalau orang kampung saya namanya pelupu, tahu pelupu ya? Dibelah-belah itu. Nah, bambu yang dibelah-belah, terus jadi alas ya kan itu. Suatu subuh si imam ini pas waktu sujud nggak kayak biasanya, lama sekali, udah gitu nangis, nangis. Santrinya, para jemaahnya, para makmum pada bingung, ini Pak Ustadz lagi ada masalah apa, kok nangis lama lagi sujudnya, ya kan? Begitu selesai ditanya, Pak Imam, ada masalah apa sih Pak Imam, kok sholatnya lama, nangis lagi? Kumis saya kejepit. Kumis kan? Karena namanya bambu dibelah-belah itu kan, kalau bakal sujud itu kumisnya nempel kejepit, tangannya neken. Apa nggak susah ngangkat? Ditarik sakit, nggak ditarik kan begitu. Jadi kumis kejepit, nah itu bisa bikin imam itu nangis itu lama sujud. Sakit itu. Ya kumis kejepit. Kalau ya Allah ya Rabbi. Jadi sekali lagi, imam atau pemimpin yang sudah kita pilih sedemikian rupa, kita sudah check and recheck, kita sudah teliti, kita sudah minta CV-nya, kita sudah minta jejak digitalnya, ternyata kita sudah pilih seperti itu. Hasilnya dia ada juga kekeliruan, itu di luar kemampuan kita. Karena manusia begitu, manusia tetap tidak mungkin sempurna. Sehebat-hebatnya orang tetap punya kelemahan. Tapi jangan seperti yang selama ini kita lakukan. Ketika kita memilih pemimpin, yang dipikirin cuma ngasih duit enggak. Nah itu yang rusak, ya. Itulah yang terjadi penyesalan terus-menerus. Penyesalan terus-menerus gara-gara apa? Gara-gara yang ada di kepala kita bukan pemimpin yang baik yang kita pikir, yang kita pilih, tetapi pemimpin yang ngasih duit waktu kita mau miliknya. Rusak. Kita pasti akan terjadi kerusakan, dan kita pasti akan selalu menyesal. Nah, penyesalan ini sekali lagi mari kita singkirkan, kita tinggalkan. Kita coba membiasakan diri dengan penyesalan sebelum melakukan sesuatu. Insya Allah. Itulah. Baik. Kalau yang mau nanya silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Ada? Kayaknya lagi pada nyesel, Ustaz. Oh, nyesel. Tapi jangan.
Jangan sampai udah sampai rumah nyesel juga gue nggak nanya. Jadi itu namanya nyesel murokab. Ya, nyesel bertumpuk-tumpuk. Jangan. Kalau nggak ada kita lanjut, ya. Kita lanjut, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, penyesalan itu adalah sifat manusia. Sifat manusia. Tetapi jangan kemudian kita selalu berlindung di balik penyesalan. Karena penyesalan adalah sebuah perilaku yang kurang bagus. Nyesal itu perilaku yang bagus. Apalagi kalau penyesalan itu dilakukan berulang-ulang. Udah salah, diulang lagi, salah, diulang lagi, salah, diulang lagi. Penyesalan yang berulang-ulang itu adalah menunjukkan kebodohan kita, kejahilan kita. Kita jangan sampai begitu. Kalau sekali oke lah ya, sekali kita nyesal ya wajar lah ya, namanya manusia ya, wajar kalau sekali, apa-apa. Tapi kalau berulang kali itu namanya bodoh. Jangan sampai kita masuk lubang yang sama berkali-kali. Katanya gimana itu? Kayak kuda dungu terjerembab dalam satu lubang yang sama untuk yang kesekian kali atau berulang kali. Namanya kuda dungu, keledai dungu. Kita nggak kepengen disamakan dengan keledai dungu. Kita manusia terhormat. Kita manusia pilihan. Allah berikan kepada kita pikiran. Allah berikan kepada kita akal untuk milih. Nah, pakai kecerdasan. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Begitu. Pakai ini. Insya Allah. Kita lihat hari ini berapa banyak gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang untuk ya kalau untuk mengkritisi sekali lagi silakan, bagus. Kalau untuk mengkritisi tetap ya, supaya terjadi check and balance. Tetapi kalau sudah sampai kepada mengkritisinya berlebihan, over, ngebully, maki-maki, ya itu yang akhirnya justru kita berada dalam kesalahan yang lebih fatal lagi. Manusia ibu, sifat manusia itu bu, sifat manusia ya. Kalau diingatkan dengan baik-baik, orang itu akan lebih senang. Iya nggak? Kalau diingatkan dengan cara yang tidak baik, mesti ngelawan, nggak akan senang. Oleh itu, ketika kita sudah terlanjur memilih, kemudian yang kita pilih ada kekeliruan, kita ingatkanlah baik-baik. Insya Allah dia akan senang. Kan itu. Jangan kita mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan. Apalagi kalau namanya perempuan ya. Ya perempuan itu kupingnya lebih tipis dari laki-laki katanya. Ya betul ya. Tebel ya, perempuan tipis, pengertiannya sensitifnya lebih daripada laki-laki. Kalau laki-laki maki-maki berkali-kali masih biasa, tapi kalau perempuan sekali aja udah, kan gitu ya. Itu bisa manggil aja, panggilan aja, panggilan untuk laki-laki kan suka bebas ya. Tapi kalau perempuan dipanggil nggak cocok aja udah. Iya kan? Umpamanya kita manggil ibu masih di bawah ya katakan masih muda lah. Dipanggilnya mukanya nenek umpamanya kan, padahal masih muda. Itu aja udah nggak senang. Nek, padahal umurnya masih relatif muda ya. Umpama udah mendekati tua lah ya. Dipanggil nek, udah pantas sebetulnya dipanggil nek, tapi dipanggil nek tetap masuk. Tapi kalau dipanggil bunda, senang, ya kan? Ya Bu Amita ya. Bu Amita coba dipanggil bunda, senang. Tapi dipanggil nenek, nggak senang kan itu. Itu manusiawi.
Jadi mengingatkan orang dengan panggilan yang bagus, dengan cara yang bagus, insya Allah akan sukses. Tapi kalau mengingatkan orang dengan panggilan nggak bagus, kemudian dengan cara yang tidak bagus, maka harapan keberhasilan mengingatkan orang itu jauh panggang dari api. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan hari ini, saya mengajak betul kepada para ibu, para bapak semuanya, termasuk kepada diri saya khususnya, marilah kita membudayakan, merubah tradisi lama, nyesel setelah terjadi. Itu penyesalan setelah terjadi kita singkirin. Bagaimana sekarang menyesal sebelum terjadi? Insya Allah, kalau itu bisa kita jadikan sebagai komitmen, kita laksanakan, maka semua langkah kita akan lebih hati-hati, lebih tertata, ya, lebih tertata. Itu saja. Ini ada satu pertanyaan di Ustaz Afwan. Ini dari netizen. Ini saya suka melakukan perbuatan dosa, sudah menyesal tobat, tapi kok susah ditinggalkan. Kejadian lagi, nyesal lagi, kejadian lagi, nyesal lagi. Nah, ini ada amalan atau apa yang harus saya lakukan? Gitu, Ustaz. Ya. Yang pertama memang kalau namanya taubat atau menyesal itu syaratnya berhenti dulu. Berhenti dari yang tidak bagus, dari melakukan yang tidak bagus. Berhenti dulu, stop. Yang kedua, kita janji dalam hati tidak akan mengulangi. Gitu. Kemudian yang ketiga, mencoba melakukan perbaikan-perbaikan. Tiga ini standar lah ya, standar. Agar supaya tidak terulang lagi, maka langkah berikutnya cari pergaulan yang mendukung untuk perbaikan. Sebab rusaknya kita ini kadang-kadang karena lingkungan. Kita kepengen memperbaiki diri, tetapi karena tidak ada lingkungan yang mendukung, akhirnya balik lagi. Dulu ada seorang mu'alaf namanya Margaret Marcus. Dia turunan Yahudi totok. Bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, dianya Yahudi juga. Orang Amerika. Begitu dia menerima tentang wacana atau ilmu tentang Islam, dia tertarik. Begitu dia tertarik, akhirnya terjadilah koresponden dengan salah satu penulis buku orang Pakistan namanya Abul A'la Al-Maududi. Terjadi koresponden, surat menyurat. Zaman itu belum ada WA, belum ada mereka sekarang, masih pakai surat menyurat. Dari surat menyurat yang berulang-ulang ini, Abul A'la Al-Maududi kemudian berkesimpulan Margaret Marcus ini sebetulnya sudah muslimah, walaupun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu langsung dia bilang, tolong Margaret Marcus datang ke negeri kami, Pakistan. Karena kalau kamu tetap berada di situ, maka bisa kembali lagi kepada agamamu. Akhirnya dia tertarik untuk ajakan Abul A'la Al-Maududi, kemudian berangkat ke Pakistan, dijemput oleh Abul A'la Al-Maududi dan tinggal di rumah Abul A'la Al-Maududi. Dan ternyata kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun sebetulnya dia sudah Islam kalau dilihat dari koresponden itu. Setelah dia masuk Islam, kemudian berubah namanya Maryam Jamilah, pakai cadar, lengkap. Akhirnya dijadikan istri keberapa dari Abul A'la Al-Maududi. Jadi lingkungan itu mempengaruhi untuk perbaikan. Lingkungannya tidak mendukung, maka susah untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau kepengen ada perbaikan, cari lingkungan yang bagus. Maka di dalam Islam itu ada istilah dar ejar qobladar. Kalau kita mau cari rumah, cari lingkungan dulu.
Orang sekarang kan enggak cari rumah dulu. Oh, rumahnya bagus. Kan gitu kan. Akhirnya langsung dibeli. Begitu dibeli, tetangganya tukang gaple sebelah kirinya. Itu kan. Pelacur, depannya tukang mabok, belakang rumahnya kuburan. Repotan kan. Akhirnya tidak mendukung. Yang tadinya baik malah bisa rusak gara-gara lingkungan seperti itu. Maka jar kompletar. Cari tetangga dulu, lingkungan dulu, view-nya dulu. Coba, kalau saya mau tinggal di situ, belakang rumah siapa? Kanan siapa? Kiri siapa? Depan siapa? Masyarakat di situ seperti apa? Kalau sudah dinyatakan bagus, tinggal di situ, langsung gitu. Jadi ikhtiar seperti itu. Mudah-mudahan tidak akan terulang. Tapi kalau sudah ikhtiar seperti itu terulang lagi, ya memang perlu diruqyah.